Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud nama Allah yang ke-100 itu adalah sesuai yang dipesankan oleh orang yang pernah bertemu Kang Mas, yakni nama Allah yang ke-100 adalah Alif Putih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini ke-99 nama Allah sudah diakui, sudah bertajalli kepada nama yang ke-100. Tapi selama ini tidak disadarinya, karena yang nama yang ke-100 ini belum menyadarinya. Maknanya nama setiap diri manusia itulah hakikat rahasia nama Allah yang ke-100 itu. Allah lah yang menamai hidup yang ada di tiap-tiap diri manusia ketika manusia itu terlahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dulu di saat bayi, nama-nama manusia itu masih suci, karena yang memberi nama adalah hidup itu sendiri. Allah sendiri yang menamai masing-masing diri manusia. Maka dari itu alifnya masih putih, karena di dalam hati bayi tidaklah mungkin mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup bayinya, badan ini badan bayinya. Jadi ketika masih bayi, alif yang ada di dalam bayi itu masih putih, masih suci. Maksudnya putih itu masih suci dari pengakuan hidup diri manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud alif yang putih, alif yang suci. Selama ini ke-99 nama Allah itu sudah bertajalli kepada Muhammad Rasulullah. Jadi contohnya ya Muhammad bin Abdullah, contoh yang sempurna. Akan tetapi hakikat Muhammad Rasulullah adalah hamba-hamba Allah, hamba ciptaan Allah, hamba yang diperjalankan Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini. Tetaplah diperjalankan oleh Allah, tetaplah dibimbing oleh hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Maha suci hidup yang memperjalankan, yang menciptakan, yang membimbing, yang mengutus tanah sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai setua ini. Maka yang dimaksud
alif putih itu maha sucikan Allah di dalam hati manusianya. Maha sucikanlah hayatullah dari hayat manusianya. Maha sucikanlah Allah dari hidup yang diakui oleh manusianya, agar nyata kembali alif yang putih itu. Jadi maksudnya alif putih itu mensucikan hayatullah daripada mensucikan hayat manusianya di hatinya. Karena selama ini hayat yang diakui sebagai hayat manusianya, inilah kenajisan yang ada di dalam hati. Inilah kekufuran yang ada di dalam hati. Inilah persekutuan manusia terhadap Tuhannya di dalam hatinya selama ini, sehingga alif putihnya tidak muncul, karena alif putih sudah diakui sebagai hidup manusianya. Maka dari itu, sucikanlah nama masing-masing diri manusia kita. Kembalikan lagi ke asalnya. Kembalikan lagi ke asal usulnya. Siapa yang memberi nama? Allah. Jadi nama hidup, nama nyawa, nama roh, nama jiwa, nama hati sudah bukan nama manusianya lagi. Maka hapuskanlah nama-nama itu di hatimu. Sucikan kembali nama nyawa, nama jiwa, nama hati, nama roh, dan nama hidup. Kembalikan lagi menjadi nama Allah. Jadi ketika sudah dipersembahkan lagi kepada penciptanya, inilah yang dimaksud alif yang putih, yakni hayatullah, hayat yang suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Jadi bagaimanakah untuk menemukan alif yang putih ini? Jadi bagaimanakah caranya untuk mengaplikasikan agar suci hayat ini dari hayat manusianya? Agar suci singgasana hati ini dari kekuasaan kemanusiaannya di hatinya. Maka dituntunlah dengan ilmu diri, yakni ilmu hakikat dan ma'rifat. Jadi sesungguhnya agama di sisi manusia itu banyak sekali. Akan tetapi agama di sisi Tuhannya adalah simple. Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Tuhannya ini adalah ma'rifatullah, bermakrifat kepada Tuhannya, tahu Tuhannya, mengerti Tuhannya, bertemu Tuhannya. Apa tujuan awaluddin ma'rifatullah? Bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, bila kita tidak tahu kepada Allah zat yang disembah, lalu selama ini kita nyembah siapa? Lalu selama ini kita mengabdi kepada siapa? Jadi selama ini sholat kita, puasa kita, dan seluruh ibadah kita untuk apa? Akan tetapi selama ini
demi Allah, ibadah yang kita lakukan selama ini, sholat kita, ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, seluruhnya tersesat dari Allah. Karena selama ini kita tidak mengenal Allah, zat yang disembah, zat yang diabdi. Maka dari itu akhirnya hawa nafsulah yang menduduki singgah sananya Allah. Sehingga alif yang putih dahulu ketika bayi terlahir menjadi gelap alifnya. Alif yang hitam karena dikuasai oleh setan yang terkutuk di dalam hati manusia ketika di dalam hatinya masih wujud diri manusianya yang berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Nah, untuk bermakrifat kepada Allah inilah ada tahapan-tahapannya. Sebelum bermakrifat kepada Allah, bermakrifatlah kepada diri manusia kita. Siapa sih diri manusia kita ini? Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal hakikat sifat diri manusia kita di hati kita, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah ma'rifatullah, maka nyatalah Allah. Apa maknanya? Jadi sekali lagi dan sudah sering saya katakan bahwa yang makrifat itu bukan manusianya. Tak satu pun manusia itu bisa bermakrifat kepada Allah tanpa Allah. Jadi araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal hidup Tuhanku dengan hidup Tuhanku pula. Man arufa nafsahu, barang siapa menyadari hakikat sifat diri sejati manusianya, yang mana sifat hakikat diri sejati manusianya itu adalah kebalikan dari Sang Pencipta. Jadi hakikat diri sejati manusia itu adalah ciptaan. Jadi ciptaan itu wajib berposisi sebagai ciptaan. Jangan berposisi hati sebagai pencipta. Kenapa selama ini kita berposisi hati sebagai pencipta? Karena selama ini kita tidak mengenal Allah sebagai Sang Pencipta di hati kita. Yang ada di hati kita adalah wujud diri manusia kita sendiri. Yang ada di hati kita selama ini adalah hidup manusia kita sendiri. Yang ada di hati kita selama ini adalah kuasa diri manusia kita sendiri. Yang ada di dalam hati kita selama ini wujud kekuatan diri manusia kita sendiri, wujud ilmu kita sendiri, wujud penglihatan, pendengaran, dan berkalam-kalam diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini yang nyata di hati kita. Inilah PR seluruh manusia, yakni agar bagaimana alif yang menghidupi hidupnya manusia ini agar suci, putih kembali dari kemanusiaannya. Maka dari itu kembalilah manusia, bermakrifatlah manusia
kepada hakikat diri sejati manusia, yakni bila yang wujud Allah, maka ciptaan, maka berposisilah kepada ketiadaan. Bila sang pencipta itu hidup, maka yang dicipta berposisilah sebagai yang mati. Namun selama ini yang menjadi Allah kan kita. Kita tidak terasa, seolah-olah sifat-sifatnya Allah sudah kita ambil alih semua. Sementara Allah kita posisikan di dalam makhluk, di dalam sifat-sifat muhalnya Allah selama ini. Di hati kita Allah tidak hadir, di hati kita Allah tidak wujud, di hati kita Allah tidak hidup, di hati kita Allah tidak kuasa dan sebagainya. Seolah-olah Allah itu ciptaan manusia, seolah-olah demikian. Karena yang merasa menjadi sang pencipta di hati ini, di hati kita selama ini adalah diri manusia kita sendiri yang merajai singgah sananya alif yang putih ini. Jadi pada intinya alif yang putih inilah permata-permata yang hilang itu. Jadi kembalikanlah permata-permata itu kepada asalnya, yakni sucikan kembali bahwa hidup ini bukan hidup manusianya di hati kita lewat cara latihan-latihan bertafakur, lewat cara latihan-latihan berzuhud dimanapun Anda berada, yakni keadaan hati kita selama ini kan gelap gulita dari Allah. Karena di dalam hati kita selama ini yang paling dicintai adalah dunia, urusan dunia, urusan kehormatan, urusan kebanggaan, urusan kemuliaan, hingga gelaplah hati kita selama ini. Akhirnya hati kita gelap gulita seperti gua Hira. Nah, jadi cara bertafakur, jadi cara berzuhud, jadi cara berkhulwat adalah bertapalah, masuklah ke dalam dirimu dan masuklah ke dalam gua Hira yang gelap gulita itu. Agar gua Hira itu, agar hati ini menjadi terang benderang dengan nurullah. Inilah yang dimaksud alif yang putih itu. Ketika manusianya sudah mati sebelum mati, ketika manusianya menyadari akan kemakhlukannya, ketika manusia menyadari atas yang dicipta, bukan pencipta. Jadi untuk melatih kezuhudan, untuk melatih tafakur bukan di luar dirimu, akan tetapi di dalam dirimu, yakni di dalam gua Hira yang penuh dengan dunia, yang gelap gulita akan ketuhanan, masuklah di dalamnya. Bersihkan gua Hira itu dari nama-nama manusia kita. Bersihkan nyawa itu dari nama manusia kita. Bersihkan nama jiwa itu dari nama diri manusia kita. Bersihkan hati itu dari nama diri manusia kita. Bersihkan roh itu dari nama diri manusia kita. Dan bersihkanlah hidup di dalam
yang meliputi dalam dan luar hati kita ini, sucikanlah dari nama diri manusia kita di hati kita. Maka nyatalah alif yang putih itu. Jadi cara zikirnya bukan nyebut-nyebut alif putih, alif putih, alif putih, bukan begitu cara zikirnya. Cara zikirnya adalah merasakan dengan rasa tanpa disebut, merasakan saja bahwa hidup ini Allah. Jadi bukan hidup manusianya lagi. Hayatullah akan nyata ketika hayat manusianya sudah tumbang. Hayatullah akan nyata ketika kekuasaan diri manusianya hancur lebur. Langit dan bumi manusianya kiamat, hancur lebur. Apa yang dikatakan langitnya manusia, hidup yang selama ini diakui sebagai hidup manusianya, itulah yang dimaksud langit. Langitnya manusia. Dan badan yang selama ini diakui sebagai badan milik manusianya, itulah buminya. Jadi langit dan bumi manusia dihancur leburkan di dalam kiamat kubro. Setelah hancur lebur kekuasaan diri manusianya di hatinya, ketika lebur langit manusianya, ketika lebur bumi manusianya, maka sudah tak ada suara lagi, maka sudah tak ada yang tampil lagi, semuanya fana. Kemanusiaannya fana, wujud manusianya fana, hidup manusianya fana, kekuasaan diri manusianya fana, kehendak daya upaya dan ikhtiar diri manusianya fana, kekuatan diri manusianya fana, ilmu manusia, penglihatan dan pendengaran, bahkan berkalam-kalam manusianya sudah fana semua. Ketika manusianya sudah fana, ketika makhluk sudah tak ada yang hidup lagi, maka Allah menyatakan dirinya hidup, menyatakan kediriannya, yakni innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Jadi akunya di sini sudah bukan aku manusianya, karena aku manusianya sudah hancur lebur. Jadi yang bermakrifat kepada Allah itu bukan manusianya. Yang bermakrifat kepada Allah adalah Allah sendiri. Makrifat manusianya adalah kembali ke asalnya, kembali ke tiadaannya, kembali ke alam gaibnya. Awal gaib, kembali gaib. Awal tiada, kembali tiada. Allah yang awal ada, Allah yang awal wujud, berakhir juga wujud. Allahnya yang nyata ketika kemanusiaannya sudah kembali ke alam kejadiannya, yakni alam ketiadaan yang tak bisa disebut. Contoh, dulu nenek moyang kita pun merasa di dalam hatinya bahwa akulah yang hidup. Tapi setelah mereka meninggal, kira-kira apa buktinya? Apakah mereka masih wujud? Kan gaib. Dari yang gaib kembali gaib. Tinggal ceritanya doang. Kemudian kita pun demikian. Kita seolah-olah selama ini ngaku-ngaku di dalam hati kita bahwa hidup ini adalah hidup manusiaku. Hanya sementara saja, sebentar lagi juga kembali ke tiadaan gaib.
Jadi anak cucu kita besok juga hanya mendengar sejarah cerita kita saja, karena kita sudah kembali kepada alam kegoiban. Anak cucu kita, cicit kita hanya mendengarkan kisah-kisah diri kita saat ini, karena kita sudah tidak ada lagi, hanya tinggal ceritanya saja. Sama terus menerus demikian. Karena hidup inilah Allah yang hidup terus menerus mencukupi dan mengurusi seluruh makhluk ciptaannya. Bila kita sudah kembali ke alam keabadian, bila kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya diri manusia kita ini gaib, maka nyatalah apa yang dikatakan orang yang pernah mengijazahkan kepada Anda, yakni alif putih. Maka sucilah hayatullah dari hayat manusianya di hatinya. Jadi bukan manusianya yang makrifat, Allah lah yang makrifat ketika manusianya sudah tidak bermakrifat lagi. Bila manusianya masih merasa bermakrifat di hatinya, bila di hati manusianya masih merasa dirinya bermakrifat kepada Allah, itu jauh kebalik, pemahaman yang kebalik. Bila masih di dalam hati kita manusianya yang masih merasa bermakrifat kepada Allah, ini dusta. Berarti yang makrifat manusianya, bukan Allahnya. Di dalam hatinya Allah gaib, yang ada diri manusianya. Apa bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Allah? Sama saja. Jadi yang dimaksud makrifatnya manusia adalah makrifatnya manusia kepada hakikat diri sejati manusianya, kembali ke alam makhluk, ke alam ketiadaan. Ketika manusia sudah kembali ke alam ketiadaannya, maka nyatalah yang bergelar di alam semesta ini hanyalah alif putih itu, yakni hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin.